dua hari ini yang saya catat dan bahkan beberapa hari yang lalu juga sama, beliau menguraikan sedikit, ngasih bocoran ya, kata simpul tentang pola penjajahan Ba'alawi, atau saya mengatakan Habib Yahudi, karena orang awam itu untuk meluruskan dan membersihkan dari doktrin-doktrin Ba'alawi yang sudah tertanam di masyarakat Indonesia pada saat ini dengan bahasa yang mudah dipahami, dengan bahasa yang lugas, saya mengatakan dengan kalimat Habib Yahudi. Kenapa? Mereka bukan cucu Rasul, cucu Nabi, tapi mereka mengaku-ngaku, tetapi mereka punya gennya adalah Yahudi. Makanya saya singkat Habib Yahudi. Pasti ketika mendengar kalimat Habib Yahudi, orang akan berpikir Habib kok Yahudi. Nah, disinilah setidaknya dengan timbul penasaran ini orang akan mencari di Google, di YouTube, ternyata sudah ramai bahwasannya Habib adalah gennya Yahudi, bukan cucu Nabi, tetapi mereka adalah palsu. Itu adalah penipuan massal. Jadi mereka adalah golongan pendusta. Kemudian pola penjajahan yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, ini yang hari Rabu ya yang saya tulis, karena ada dua hari ini, kalau yang tadi malam beliau singkat. Termasuk mereka mendekati pemerintah, tetapi tujuannya adalah mendoktrin atau menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kan bahaya. Kita bisa menyimpulkan mendekati berarti mereka adalah musuh dalam selimut. Mereka mengadu domba, jelas. Karena apa? Ketika mereka sudah masuk pemerintah, mereka akan mudah mengontrol dan mengatur yang ada di sistem pemerintahan. Ini bahaya. Kemudian misalkan mereka masuk di struktural NU, tujuan mereka pertama adalah melemahkan, yang kedua adalah menghancurkan NU dan Muhammadiyah. Ini jelas sangat berbahaya untuk masyarakat Indonesia. Pola-pola penjajahan ini yang harus kita waspadai dan harus kita basmi sampai ke akar-akarnya sesuai dengan dawuhnya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Kemudian karena saking banyaknya ya poin-poin yang saya tangkap, termasuk mereka menjajah anak bangsa ini, mereka lewat narkoba. Nah, ini jarang yang pernah diungkap. Ternyata golongan Ba'alawi Yahudi ini merusak anak bangsa ini lewat narkoba. Nah, ini kita sebagai rakyat Indonesia, kami sebagai rakyat Indonesia mewakili suara rakyat, semoga pusaran atau lingkaran setan dari klan Ba'alawi Yahudi ini semoga nanti dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala keduknya, biar masyarakat Indonesia tahu bagaimana mereka jajah untuk anak bangsa Indonesia, termasuk lewat narkoba. Kemudian ada politik agama, karena mayoritas Indonesia, masyarakat Indonesia adalah umat Islam, makanya ketika penjajahan Belanda, Jepang, DITII lewat termasuk PKI itu gagal, sampai sekarang mereka merubah pola penjajahan, tetap menjajah, garis besarnya menjajah, tetapi di sini ada kata simpul, yakni politik agama. Makanya sesuai dengan daunnya Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani ya, mereka mendekati pondok pesantren, keturunan para pahlawan, para kiai ulama Nusantara didekati dengan tujuan melemahkan, untuk mencengkeram biar para kiai-kiai ini atau yang punya pengaruh tidak bersuara. Tetapi mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih mempercayakan hambanya, yakni Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani, untuk menuntaskan penjajahan yang ada di Indonesia ini, yakni dari golongan Ba'alawi Yahudi. Makanya ketika pas hari Rabu itu beliau sampai membuka surat Saba, yang artinya kaum Saba, ayat 23 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim, syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak berguna kecuali bagi siapa yang Allah izinkan untuk memberikannya.
dan Allah tidak mengizinkan kecuali siapa yang Allah ridhoi. Hal ini karena keagungannya. Berarti apa? Ini menjawab ayat yang dibuka oleh Abu Yamamurun Al-Bantani ketika mereka melakukan doktrin kalau tidak cinta Habib kafir. Intinya doktrin-doktrin yang ingin melemahkan pikiran kita, akidah kita, merusak akidah kita, seakan-akan mereka itu dalam arti bahkan bisa menyaingi Nabi. Wong dari Fakih Muqaddam aja katanya sampai Isra Mi'raj 70 kali. Ini kan bahaya doktrin-doktrin seperti ini. Termasuk doktrin-doktrin yang lain yang memang pada saat ini alhamdulillah masyarakat Indonesia sudah banyak yang melek dan sadar membuka doktrin-doktrin yang menyesatkan dari golongan mereka. Makanya mereka termasuk mengakui kemerdekaan Indonesia dari NKRI. Saya ure lagi, saya pelajari dan saya telaah. Dari kalimat Abu Yamamurun Al-Bantani beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa bulan yang lalu menyampaikan, pertama, kitab-kitab kuning yang sudah dirubah oleh golongan mereka. Yang kedua, mereka bisa mendoktrin atau mencuci otak oleh dari golongan Ba'alawi ini kepada masyarakat Indonesia. Yang ketiga, termasuk berani merubah sejarah. Ketika sejarah banyak yang dirubah dari golongan mereka, padahal sejarah yang asli adalah miliknya Nusantara, tokoh-tokoh Nusantara, mulai dari para wali, pahlawan, tokoh-tokoh agama, suku-suku dan lain sebagainya yang ada di Nusantara ini. Mereka sudah berani banyak mengakui. Disitulah mereka berani terang-terangan mengatakan bahwasanya kemerdekaan adalah hasil perjuangannya Habib Yahudi. Ya, ini bentuk sistematis mereka penjajahan yang diawali dari mengklaim daripada tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini atau para wali bahkan pahlawan. Kemudian termasuk dahulunya Abu Yamamurun Al-Bantani ini juga bahkan diulang-ulang sering, termasuk di sini adalah mereka sudah berani merakit. Merakit apa ini? Berarti merakit sesuatu, ada something wrong di situ. Ada sesuatu yang salah. Kita coba. Kalau kita bahas, karena kemarin tanggal 8 Mei, hari Rabu kemarin, Abu Yamamurun Al-Bantani bahkan menyampaikan, dan tidak hanya satu itu, beberapa kali mereka berani melawan TNI Polri. Melawan dalam hal apa? Contoh, mereka berani ngebom. Ternyata saya pelajari bersama teman-teman yang ada di UNIK ini. Tadi saya mendapatkan data. Salah satunya adalah Umar Patek. Umar Patek ini adalah koordinator lapangan, termasuk yang ngebom di gereja-gereja, termasuk bom Bali. Nah, Umar Patek ini adalah gurunya Dr. Azhari. Saya bacakan. Umar Patek alias Umar Arab alias Pak Patek alias Anis alias Umar alias Hisham alias Umar Kecil alias Abu Syekh alias Alawi alias Ja'far alias Zeki, atau dengan nama lahir namanya Hisham, ini lahir di Pemalang 20 Juli 1966. Lah, dia ini tinggal di kampung Arab, yaitu di Jalan Semeru nomor 20, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Timur. Nah, ini menunjukkan bahwasannya termasuk teroris-teroris ini adalah dari golongan Ba'alawi. Makanya termasuk pergerakan FPI dibekukan oleh pemerintah. Saya sangat mendukung pemerintah, karena dari FPI ini termasuk embrio atau bibit untuk mendoktrin radikal yang akhirnya nanti bisa lari kepada teroris. Karena jelas mereka awalnya mengajak demo di Monas dan lain sebagainya, selalu menjelekkan pemerintah, memojokkan satu golongan, bahkan berani memusuhi presiden yang sah. Ini adalah bentuk yang sangat bahaya jika dibiarkan dari golongan Habib Yahudi untuk menghancurkan bangsa Indonesia, disertai dengan mendoktrin, mencuci anak bangsa
untuk melawan pemerintah yang sah. Ini salah satu contoh. Berarti apa? Termasuk otak-otak teroris yang ada di Indonesia ini, kekisruhan di Indonesia ini, termasuk yang ada di NU, di pemerintah yang suka demo, itu satu kata kunci, yakni dari golongan mereka Habib Yahudi alias pendusta. Ya, mungkin sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.